Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Sukarohma dan di sini saya sama teman saya. Saya Uli Al-Fahri. Kami berkuliah di UMPRI dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 3. Dosen kami adalah Bapak Fatahillah dan Bapak Ishar. Dalam hal ini kelompok kami mendapat tugas mengkaji masalah tentang kontroversi RUU HIP. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Oke, siap. Apakah kami boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, Silakan. Pertanyaannya, apakah Bapak menganggap masalah tersebut itu penting? Lantas, mengapa Bapak menganggap masalah itu penting atau tidak? Kalau ditanya tentang rancangan undang-undang HIP, kalian tahu kan HIP itu apa? Haluan Ideologi Pancasila. Ya. Ditanya tentang apakah itu urgent, itu penting untuk dikaji atau dianalisa, menurut saya itu sangat penting sekali. Gitu ya. Awal kemunculan RUU HIP ini kan sebenarnya di tahun 2019 ya. Pada waktu itu kan COVID, kita juga kena COVID, jadi terkesan ada unsur seolah-olah ini mau disahkan oleh DPR secara diam-diam gitu ya. Sedangkan memang isi dari RUU HIP ini ada yang kontroversial ya. Kalangan MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan organisasi massa lainnya mensoroti tentang pasal-pasal yang ada di RUU HIP tersebut. Salah satunya memang yang dianggap untuk kekhawatiran menghilangkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, di ketuhanan yang Maha Esa itu kan di pasal 2 kalau nggak salah di bab 2 pasal 7 kan ditaruh di paling belakang, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Itu menimbulkan multitafsir, kekhawatiran sila pertama itu menjadi tidak multitafsir dan akhirnya mengembangkan ideologi-ideologi tertentu itu semakin berkembang di Indonesia. Gitu. Apakah oleh masyarakat lain masalah tersebut itu dianggap penting? Sangat penting sekali ya. Rancangan undang-undang HIP ini perlu menjadi perhatian bersama karena memang itu tadi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, dianggap rancangan undang-undang himpunan haluan ideologi Pancasila ini menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa ini kan keterkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia atau karakteristik bangsa Indonesia itu yang memang beragama ya. Sedangkan di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di bab 2 terutama pasal 7 bahwasanya yang ciri pokok Pancasila itu kan ada 3 ya. Ciri pokok yang seolah-olah Pancasila itu dikecilkan lagi. Jadi yang dimaksud Pancasila itu adalah Trisila. Yaitu apa? Trisila itu adalah sosio nasionalisme, terus yang kedua adalah sosio demokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ketuhanan yang berkebudayaan ini menimbulkan multitafsir. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan kebudayaan itu? Jangan-jangan nanti ketuhanan yang berkebudayaan ini akan menafsirkan atau untuk menghantam kelompok-kelompok tertentu yang dianggap mungkin tidak Pancasila ya, gitu. Dengan perspektif orang yang menganggap itu ketuhanan berkebudayaan gitu. Apalagi Indonesia macam-macam kelompok gitu kan, kelompok keagamaan gitu kan. Jadi bagaimana pengertian ketuhanan yang berkebudayaan tersebut gitu kan. Jadi ini perlu pengkajian. Terus yang kedua juga memang RUU rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini kan muncul dengan mencoba untuk dianggap oleh sebagian kalangan menghilangkan staf MPR, yaitu 115 tahun 1996 yang disahkan oleh Jenderal Haji Nasution, yang isinya adalah seolah-olah pelarangan staf MPR tentang ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme itu sebagai
Itu kekhawatiran sebab ini yang mengangkat RUU HIP adalah dari partai penguasa saat ini, yaitu siapa? PDI Perjuangan. Yang disinyalir ada beberapa orang di situ adalah yang kalangan orang-orang komunis itu masuk di situ dan mencoba menitipkan ajaran komunisme itu melalui rancangan undang-undang HIP itu. Selanjutnya, apakah sudah terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut? Jadi sebenarnya rancangan undang-undang HIP itu sebenarnya kan sudah ditunda di prolegnas. Rancangan undang-undang HIP itu sebenarnya kan sudah ditunda di prolegnas DPR itu semenjak ada penolakan itu kan sudah ditunda, sudah tidak dibahas lagi untuk menjadi prioritas untuk rancangan undang-undang itu. Meskipun mungkin tujuannya baik, rancangan undang-undang HIP itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat tujuannya adalah BPIP, yaitu Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Gitu kan. Karena selama ini BPIP itu dikuatkan hanya lewat instruksi presiden atau impres, gitu kan. Masih dianggap belum kuat, maka butuh rancangan undang-undang. Gitu kan. Tapi memang sosialisasinya kurang, pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Gitu. Salah satunya apa? Tadi kekhawatiran untuk menghilangkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Terus yang kedua, membuka kembali ajaran komunisme, marxisme dan leninisme itu. Seperti yang Bapak katakan tadi, sudah terdapat kebijakan. Lalu apa saja keuntungan dan kerugian dengan adanya kebijakan tersebut? Keuntungan dan kerugian ya? Ya. Jadi kalau terkait dengan keuntungan, ya itu tadi. Kalau keuntungan sebenarnya rancangan undang-undang itu tadi motivasi untuk RUU ini sebenarnya dalam rangka untuk penguatan BPIP. Ada positifnya di situ. Gitu. Karena memang Indonesia itu butuh penguatan tentang ideologi Pancasila yang selama ini hanya dilakukan oleh DPR, oleh MPR melalui pilar-pilar nilai Pancasila yang disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, butuh payung hukum yang lebih kuat, yaitu dalam bentuk rancangan undang-undang. Tapi ini artinya perlu untuk disosialisasikan dan dikaji bersama, jadi tidak terkesan tertutup. Jadi seolah dibikin sendiri dengan dengan penafsiran sendiri, dibikin dan mencoba untuk cepat diundangkan. Kalau saya merasa seperti itu, karena itu di masa COVID yang orang lagi fokus ke masa COVID, ada undang-undang yang mau diketok oleh DPR terkait dengan RUU HIP yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Kalau kita coba cari, udah pernah ini belum? Bentuk RUU ini udah pernah tahu belum? Belum pernah. Itu juga susah karena memang itu tadi kesan tertutup dan tidak secara resmi untuk diinfokan kepada masyarakat, hanya ormas-ormas tertentu kalangan DPR yang mengetahui rancangan undang-undang itu. Gitu. Tapi untung aja itu terbuka. Jadi sebelum diketok palu itu sudah ketahuan, sehingga itu menjadi perbincangan luas, sehingga itu didiskusikan dan mungkin pemerintah melihat gejolak di masyarakat, ya kencang, harusnya ada demo di sana sini, termasuk Muhammadiyah, termasuk NU juga demo, ya artinya mencoba untuk menanyakan tentang RUU HIP tersebut, ya, yang dinilai kontroversi, gitu, karena terutama ajaran komunisme tak SPR itu yang tidak menjadi prosedan, artinya tidak menjadi landasan dari RUU itu dihilangkan. Padahal kita ada sejarah ya di Indonesia ini, salah satunya yang tidak bisa dilupakan adalah tentang pemberontakan ketika PKI, ya gitu. Yang sekarang sejarahnya mulai dianggap orang mulai dikabur-kaburkan, gitu kan, siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Kita tidak melihat itu, tapi intinya memang kita sudah punya sejarah yang perlu dilihat lagi sehingga Pancasila itu tidak luntur dan justru semakin kuat, gitu kan. Dan urgensi untuk RUU HIP itu sebenarnya tidak terlalu penting, ya, artinya untuk di masa sekarang, ya, karena menurut saya udah kuat dan tinggal disesuaikan lagi dengan bentuk yang lain, gitu, tanpa perlu merubah pasal-pasal atau sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Gitu.
Kalau merujuk ke isi dari RUU HIP tadi, yang Pancasila itu yang tadinya 5 hanya dikristalisasi menjadi 3, ketuhanan sosio nasionalisme, sosio demokrasi, sama ketuhanan berkebudayaan ini, terus dipros lagi dan tidak ini dikristalisasi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Artinya rancangan ini itu seolah-olah kembali kepada Pancasila di tahun awal terbentuknya Pancasila 1 Juni 1945. Ya, itu kan memang tidak itu, seolah kok tidak kembali kepada Pancasila yang disepakati oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PKI, gitu kan. Padahal disepakati itu ada 5. Yang pernah ada usulan 3 itu, pertama ini memang dari Bung Karno, ya, dari Presiden pertama Bung Karno, tapi akhirnya disepakati oleh panitia jadi 5 ini yang disepakati. Kira-kira seperti itu. Saya lagi. Oke Pak, apakah kebijakan tersebut perlu diperbarui atau diganti? Ya, kalau perlu diperbarui atau diganti, kalau memang intinya untuk memperkuat BPIP, ya artinya ideologi Pancasila itu diperkuat, kita dukung, ya. Tapi memperkuat itu bukan berarti menafsirkan ulang terhadap Pancasila yang selama ini sudah pakem di Indonesia itu, gitu. Artinya Pancasila sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendahulu kita, sudah sedemikian bagus, sudah tidak perlu untuk mencoba diotak-atik oleh sekalian atau ditafsirkan ulang dengan meringkas Pancasila itu menjadi Trisila tadi itu, gitu ya. Karena itu tadi itu sama aja dengan sesuatu sudah mapan mencoba kita tarik-tarik menjadi persoalan baru lagi, gitu kan. Gitu. Nah, lalu apakah terdapat perbedaan pendapat di masyarakat terkait diberlakukannya kebijakan tersebut? Ya, perbedaan pendapat sudah pasti, ya gitu. Awal dimulai saja sudah kontroversi, gitu kan. Ada yang satu sisi kalangan yang mendukung itu menganggap RUU HIP itu sebagai penguatan terhadap Pancasila. Terus yang kedua yang kelompok yang menolak menganggap bahwasanya RUU HIP itu sebagai melenceng, ya dianggap melenceng dan mencoba undang-undang yang akan menghambat tentang kebebasan beragama, ya. Karena sudah diinstitusikan menjadi ketuhanan dan kebudayaan. Nah, dalam merevisikan demokrasi di Indonesia juga akan mencoba membuka kembali keran-keran komunisme, terus Marxisme dan Leninisme itu yang berbeda pendapat di situ. Ya, sehingga kontroversi, banyak demo dan akhirnya ditunda pembahasan RUU HIP tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancara ini. Perkenalkan, nama saya Mufta Andrea Putri dan teman saya. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah PSU dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi PGSD semester 3. Dosen pengajar kami Bapak Fatihillah dan Dr. Ishak. Nah, dalam hal ini kami mendapatkan tugas untuk mengkaji masalah berpotensi atau jumlah infeksi pada Pancasila. Untuk itu kami ingin mengamati informasi terkait masalah tersebut. Apakah kami boleh melakukan sejumlah pertanyaan? Silakan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak menganggap masalah mengaplikasikan RUU HIP di seluruh aplikasi lebih penting jika dilakukan? Pancasila sebagai dasar negara itu sudah sebenarnya sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, dan kita bersepakat bahwa Pancasila adalah salah satu dasar negara yang tidak ketika kita berusaha untuk mereproduksi, membangun lagi, menyusun ulang tentang Pancasila, itu berarti mempersoalkan dasar negara. Ya, menjadi hal yang
Negatif Bapak pikir ketika status Pancasila yang 5 itu dipersoalkan. Kalaupun ada argumentasi, kita tidak mempersoalkan Pancasila, tapi kita mengekstraksi Pancasila menjadi 5 sila. Pertanyaan saya, kenapa dilakukan ekstraksi? Yang jelas gitu, saya tidak melihat itu sih. Dalam kacamata-nya bahwa ini merupakan sebuah langkah konstitusional yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk bagaimana meminimalisir orang agama dalam kembali sebuah statement saya, kenapa kok dipersoalkan? Ketika warga negara kita misalnya, ketika mempersoalkan Pancasila, apa yang terjadi? Ketika kita mempersoalkan keabsahan Pancasila, maka kita menolak Pancasila. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari negara? Kita akan dituduh sebagai subversif yang membangun terhadap negara. Kita dituduh melakukan makar yang mengganggu ketertiban umum. Kalau itu terjadi, maka menjadi sah bagi negara untuk melakukan represi terhadap kita, melakukan penangkapan, deportasi, dan ujung kepada kita dimasukkan kepada. Kenapa ini muncul dari kita di DPR? Apakah DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari konstituennya? Pertanyaan konstituen mana yang diwakili? Kritikan saya adalah kenapa kok ini sudah selesai di DPR dan diajukan ke eksekutif? Ini kita belum bicara tentang rancangan pasalnya. Ada apa dengan rapuhnya Pancasila sehingga perlu terekstraksi. Siapa pihak-pihak mana yang berusaha untuk mengganti Pancasila? Indonesia. Yang juga bisa, memang kita ada usulan dari masyarakat yang menunjukkan itu kan hanya bagaimana mengenai perannya Soekarno negara ini tidak ada pendidikan pahlawan besar rumusan Pancasila itu adalah rumusan yang dirumuskan oleh banyak dan semuanya berkontribusi memikirkan merumuskan rumusan dasar-dasar negara. Maksudnya apa itu? Adalah status negara ini bukan pada Soekarno yang mesti harus gagasan Soekarno menjadi dasar negara. Kita tidak menafikan peran Soekarno, apresiasi peran Soekarno sebagai proklamator, tapi bukan hanya Soekarno, ada juga ada banyak sekali. Tidak ada satu yang mengalir yang menjadi dalam rangka untuk melakukan dan memberikan
asosiasi tidak menegasikan, tidak menutup peran serta para pahlawan yang sudah memutuskan Pancasila. Saya di PKI itu yang bekerja secara mudah merumuskan Pancasila itu dihilang karena idenya gagal saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah oleh bicara PKI masalah tersebut dianggap Penting sekali ketika kita memasuki lintasan negara, ya penting kesadaran pentingnya dasar negara itu menjadi hal yang urgent, hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi negara. Sebenarnya ketika kita sedang mempersoalkan landasan negara, menggantikan atau menghapuskan sebuah perumpamaan, gedung ini kan pasti dibangun di atas apa? Pondasi untuk menopang bangunan di atas. Kayak pondasinya tertarik, ya goyang hancur. Akibat fatalnya ambruk di bangunan, Mbak. Pondasi sudah kokoh, semua komitmen untuk menjaga eksistensi pondasinya ini, pondasi itu dirampingkan. Yang tadinya itu pondasinya itu ada 5 cakar ayam, cakar ayam itu bagian struktur bangunan yang terbuat dari beton, di dalamnya semen, beton dan besi. Karena yang dipersoalkan ketika RUU itu dibahas adalah tentang pondasi negara. Memang ada masalah di negara sehingga diperlukan rekonstruksi. Konstruksi apa? Jurnalis atau jurnalis dalam artinya jurnalis. Konstruksi susunan. Konstruksi itu susunan. Rekonstruksi berarti menyusun ulang. Nah, ini yang disusun ulang itu fondasi loh. Sementara bangunannya nggak dirubah. Yang dirubah adalah fondasi ambruk ya. Ambruk ya. Kalau yang dikonstruksi bangunannya itu nggak akan ambruk. Yang dirubah adalah fondasinya. Yang tadinya itu fondasinya itu ada misalkan ada 5 tiang panjang, itu dirubah pasti akan. Siapa yang membenahi negara ini? Kita akan mempersoalkan Pancasila itu sebagai polisi. Kita mempersoalkan tentang Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara. Kita belum niat ganti dengan yang kita baru berwacana dan wacana kita sampaikan di forum-forum akademik, forum-forum mahasiswa. Besok banget kami berproses baru wacana pemikiran. Ini sudah gerakan, ini sudah gerakan struktur, gerakan struktur untuk merubah masyarakat. apakah sudah terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengenai masalah tersebut? Selain itu kan inisiatif dari DPR, nanti diajukan ke pemerintah. Nanti kalau belum setuju menjadi undang-undang. Sejauh ini Bapak belum menggunakan informasi bahwa ada
akan berbagai. Apakah terdapat perbedaan pendapat di masyarakat terkait diberlakukannya kebijakan tersebut? Kebijakan ini secara teknis belum menjadi sebuah undang-undang. Artinya sekarang baru sebatas bagaimana perang opini, perang statement di masyarakat kita. Ini kan ibaratnya itu kan cek ombak. Jika masyarakat tidak protes, maka ini akan ditetapkan sebagai undang. Itu menurut saya ketika Pancasila yang Pancasila pertama Tuhan yang melorot jadi pasal ketiga, Mbak. Baca enggak? Pasal ketiga, Ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya gini, itu bahaya karena nilai-nilai agama yang belum menjadi kebudayaan itu tidak bisa diterapkan. Ini kan mengadopsi teori Nelson Mandela, seorang orientalis Hindia Belanda yang ingin menguasai Aceh. Aceh itu kan sampai tahun 45 itu kan tidak bisa ditentukan oleh negara-negara. Salah satu sebab kenapa Aceh itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dikuasai oleh Belanda, itu karena Aceh masyarakat kekuatan masyarakat itu tetap pada menetapkan masyarakat. tidak ada peristiwa sebagaimana dimaksud terkristalisasi dalam peristiwa yang Begini, pengalaman berbangsa Pancasila itu ditafsirkan oleh sepihak. Intinya adalah sepihak yang tidak menafsirkan dari Pancasila dikemas, diekstras menjadi Trisila menjadi sebenarnya kalau kita mau itu betul-betul yang menghasilkan itu kita memahami, mensampaikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan tentang pertolongan, tentang kesahabatan, tentang keadilan, tentang apa lagi, tentang persatuan. Itu kan nilai-nilai agama. Ekstraksi itu mestinya kalau yang jujur itu hasilnya bukan ekonomi, tapi berketuhanan. Karena Tuhan itu mengatur dalam setiap agama itu mengatur tentang intinya intinya keadilan, intinya menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang biasa. Itu ajaran agama. Gotong royong itu bagian dari ajaran agama. Jangan dibalik pikir kita. Inti dari semua itu agama, perjuangan, bukan dibalik. Sudah dengan Pancasila, kalau diekstrak menjadi Trisila diekstrak menjadi gotong, itu kebalik berpikirnya. Karena semua yang ada dalam Pancasila itu ketika
abstraksi itu kembali pada sifat pertama, yaitu kebutuhan yang bisa. Karena pasti sila kedua itu adalah nilai-nilai ketuhanan dalam menjaga relasi dengan antara manusia dan Tuhan. Jadi berpikirnya itu mau tidak berbalik. Saya terlepas itu kalau dilakukan prestasi itu kan statistik itu menghasilkan hasil apa ya sebenarnya bukan gotong royong nilai-nilai terlalu Sepertinya sudah kami lebih-lebih atas kesediaan Bapak memberikan informasi kepada kami terkait masalah yang kami kaji dan mendapatkan informasi pandangan yang berjalan diusahakan dalam rangka menindaklanjuti masalah yang terjadi tentang RUUP peristiwa dan dasar. Kami mohon maaf bila terdapat kata cepat dan kata yang sesuai dengan data supaya nanti bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.